Menghadapi tahun 2023 di tengah gejolak prediksi resesi ekonomi global, pemerintah tetap optimis ekonomi Indonesia dapat tetap tumbuh positif. Sejumlah instrumen investasi tetap menarik menunjukkan tren yang positif, mulai dari reksadana pasar uang, surat berharga, hingga saham. Saya jujur malah jauh lebih optimis karena acara G20 tahun lalu, di mana kita berhasil menjalankan dengan sangat baik, yang membuat ya posisi Indonesia lebih baik, lebih dipercaya bahwa kita bisa melakukan hal yang positif. Dan memang untuk tahun ini pertumbuhan ekonomi kita tadi cukup bagus dibilang sama semua lah, panelis, Pak Menko juga bicaranya sama. Ya menurut saya tahun ini lah tahun eksekusi, kita harus fokus kepada eksekusi apa game plan yang udah ada. Itu yang paling penting. Kita melihat di 2023 ini tetap masih confidence ya dengan pertumbuhan ekonomi, apalagi kita melihat dari indikator-indikator makro yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, dari Pak Menteri Airlangga. Memang pertumbuhannya mungkin tidak sebaik 2022, tapi kita melihat tadi indikator makro mulai dari tingkat inflasi yang masih bisa dijaga, kemudian pertumbuhan konsumsi domestik masyarakat juga masih bertumbuh. Jadi kita pun melihat ini akan terus membaik di Q1 hingga nanti ke Q4-nya sih. Mungkin kalau ada tambahan dari sisi ya nggak banyak sih tadi, tapi yang seperti yang kita belajar tadi dari presentasi yang tadi, mungkin karena dari domestiknya sendiri di mana itu sangat meningkat. Jadi menurut saya walaupun secara global kayak kondisi kurang baik, tapi domestik kita lumayan kuat dan akan lebih kuat. Jadi saya sih confidence kalau kuartal 1 ini akan lebih stabil ya. Dalam acara B-Universe Economic Outlook 2023 bertajuk Peran Pasar Modal dalam Perekonomian Nasional, Claudia Kolonas, Ketua Departemen Aset Manajemen Asosiasi Fintech Indonesia, mengungkapkan banyak kondisi yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi bagi Indonesia, mulai dari konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung dan kondisi pasar modal Amerika Serikat. Selain itu, pengendalian laju inflasi memaksa bank sentral di negara-negara maju untuk menaikkan suku bunga acuan. Sebenarnya resesi itu menjadi sebuah keniscayaan ya di tengah gejolak ekonomi politik dalam skala global. Nah, tapi kami juga lihat nih apabila gelombang pemulihan ekonomi pasca pandemi terjadi secara masif, gitu, resesi menjadi hal yang bisa dikendalikan sebetulnya ya. Jadi dari Govokal Research itu menyebutkan juga pembukaan ekonomi pasca pandemi di berbagai negara itu bisa memompa pertumbuhan GDP nominal hingga double digit loh di 1-2 kuartal seperti itu. Indonesia optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan tumbuh positif di tahun 2023 dengan kerjasama apik antara pemerintah dan seluruh stakeholder pelaku perekonomian.